dengan nomor induk mahasiswa 341910104. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian tengah semester mata kuliah Produksi Penerbitan Pers kelas A. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang produksi penerbitan pers? Penerbitan pers yang sering disebut media cetak adalah perusahaan pers yang dalam penyajian informasinya melalui usaha percetakan atau print out. Pers dalam arti luas yang mencakup media elektronik seperti radio, televisi, film, dan internet. Merupakan produk ideologis yang mempunyai misi tertentu sehingga tidak sama dengan produk atau barang lainnya. Oleh karena itu, penyelesaian penerbitan pers melibatkan banyak personil yang ada di dalam kegiatan, yaitu bidang redaksional, bidang percetakan, dan bidang usaha. Dengan segala latar belakang kemampuannya guna untuk menuangkan segala ide dan gagasannya, menciptakan suatu produk penerbitan yang berkualitas. Untuk itu diperlukan suatu sistem kerja yang saling pengertian dan memiliki kesadaran penuh terhadap tanggung jawab bagi bidang masing-masing. Yang kedua ada dalam sebuah penerbitan pers terdapat berita, opini, dan iklan. Jelaskan maksud dan jenisnya masing-masing. Yang pertama ada berita. Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik, dan atau penting bagi sebagian besar khalayak melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media internet. Yang kedua ada opini. Opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah keadaan yang pernah terjadi ataupun belum terjadi. Opini ini sangat dipengaruhi oleh perasaan, pemikiran, perspektif, keinginan, sikap, pengalaman, pemahaman, keyakinan setiap individu. Yang terakhir ada iklan. Iklan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa iklan adalah berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang atau jasa yang akan ditawarkan. Iklan juga diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual. Dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum. Umumnya iklan ini disajikan dengan menggunakan teks dan disertai dengan gambar atau ilustrasi. Hal ini dimaksudkan agar iklan terlihat menarik di mata khalayak sehingga khalayak terdorong untuk membeli produk yang ditawarkan. Adapun bahasa yang digunakan haruslah mudah dipahami oleh khalayak. Dalam arti tidak menggunakan kata-kata yang superlatif kecuali jika disertai dengan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, bahasa yang digunakan dalam teks iklan haruslah mengandung fakta dan opini. Yang ketiga ada apa yang Anda ketahui tentang pers tradisional dan pers online. Perbedaan dan persamaannya bagaimana? Yang pertama ada pers tradisional adalah media massa dengan otoritas dan memiliki organisasi yang jelas sebagai media massa. Secara tradisional, media massa digolongkan sebagai berikut. Yang pertama ada surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film. Sedangkan pers online dengan seiring berkembangnya waktu dan teknologi serta sosial budaya telah berkembang media-media lain yang kemudian dikelompokkan ke dalam media massa seperti internet dan telepon seluler. Pers tradisional dan pers online perbedaannya itu ada kapasitas luas dan halaman web bisa menampung naskah sangat panjang. Dua ada penguatan
dan editing naskah bisa kapan saja dan di mana saja. 3. Jadwal penerbitan bisa kapan saja dan setiap saat. Yang keempat ada cepat, begitu diupload langsung bisa diakses oleh semua orang. Yang kelima ada jangkauan seluruh dunia yang memiliki akses internet. Yang keenam ada aktual, berisi info aktual karena kemudahan dan cepat penyajiannya. Yang ketujuh ada update, pembuatan informasi tersebut dan dapat dilakukan kapan saja. Yang ke-8 ada interaktif, dua arah dengan adanya fasilitas kolom komentar, semacam chatroom, jadi ada timbal balik. Yang ke-9 ada terdokumentasi, informasi tersampaikan di bank data atau arsip dan dapat ditemukan melalui link, artikel terkait dan fasilitas pencarian. Yang terakhir ada terhubung dengan sumber lain yang berkaitan dengan informasi tersaji. Yang keempat, di bidang departemen redaksi terdapat beberapa struktur, jelaskan dan sebutkan masing-masing tugasnya. Yang pertama ada pemimpin redaksi, hanyalah orang pertama yang bertanggung jawab atas isi penerbitan pers. Sesuai dengan pokok Undang-Undang Pers, pemimpin redaksi bertanggung jawab jika ada tuntutan hukum yang disebabkan oleh isi penerbitan pers dalam pemberitahuannya. Yang kedua ada sekretaris redaksi, adalah pembantu pemimpin redaksi dalam hal administrasi keredaksionalan. Misalnya menerima surat-surat dari luar tentang keredaksionalan, mengirim honor kepada penulis dari luar, membuat surat-surat yang diperlukan oleh pemimpin redaksi. Yang ketiga ada redaktur pelaksana. Redaktur pelaksana adalah jabatan yang dibentuk untuk membantu pemimpin redaksi dalam melaksanakan tugas-tugas keredaksionalannya. Redaktur pelaksana antara satu penerbit dengan penerbit lain itu tidak sama. Di Indonesia umumnya manajemen perusahaan penerbitan pers hanya memerlukan satu orang sebagai redaktur pelaksana. Yang keempat ada redaktur. Yang dimaksud redaktur adalah petugas yang bertanggung jawab terhadap isi halaman surat kabar. Itu sebabnya ada redaktur halaman atau redaktur bidang. Yang kelima ada wartawan. Wartawan atau reporter adalah orang yang bertugas mencari, mengolah, mengumpulkan informasi menjadi sebuah berita untuk disiarkan di media massa. Jika wartawan itu menyiarkan berita melalui surat kabar atau majalah, maka ia disebut wartawan media cetak. Tetapi jika wartawan menyiarkan berita melalui radio atau TV, maka wartawan itu disebut wartawan radio atau wartawan televisi. Kemudian ada koresponden atau yang sering biasa disebut dengan wartawan pembantu, adalah seorang yang berdomisili di sebuah daerah ditunjuk oleh suatu penerbitan pers di luar daerah ataupun di luar negeri untuk menjalankan tugas kewartawanannya, yaitu memberikan laporan secara kontinu terhadap kejadian atau peristiwa yang terjadi di daerahnya. Tugas dan wewenang koresponden sama dengan wartawan, tetapi di suatu perusahaan penerbitan pers itu berbeda-beda. Yang kelima ada di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat, pers mengalami disrupsi. Bagaimana menurut Anda agar pers tetap eksis dan dapat diterima dengan baik oleh publik? Apakah etika jurnalistik masih diperlukan dan berkesesuaian
dengan kondisi saat ini. Seorang jurnalis yang hidup di era digital seperti sekarang ini, di mana banyak berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan akan kebenarannya, maka seharusnya kita menguatkan diri terlebih dahulu dalam memerangi berita hoax atau berita bohong. Dengan begitu, maka seorang jurnalis bisa dengan mudah menguatkan masyarakat agar tidak mengkonsumsi berita-berita hoax juga. Seorang jurnalis yang mempunyai kesadaran dan akan bahayanya berita hoax pasti akan memiliki tekad yang kuat dalam membasminya. Ditambah seorang jurnalis hendaknya tidak memperkeruh suasana dengan mengeluarkan berita-berita yang menyerempet dengan berita hoax tersebut demi mendapatkan keuntungan semata. Akan tetapi memberikan berita yang melawan hoax yang tersebar di masyarakat dengan menyajikan fakta dan data yang sebenarnya, sehingga berita tersebut sesuai dengan kode etik jurnalistik dan sesuai dengan Undang-Undang ITE. Di sisi lain, seorang jurnalis harus memberikan edukasi terkait dengan berita hoax dan cara memerangi agar masyarakat bisa menerima yang diajarkan oleh seorang jurnalis dan menghindari berita-berita hoax yang perlu dihilangkan.